Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan Asmul Fauzinur, Fauzia, dan saya sendiri Musdalifah akan membawakan materi tentang efektor pada pisces, amfibi, dan reptil. Baik, sebelum kita melangkah kepada pembahasan inti, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari efektor. Jadi, efektor ialah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Nah, kita umumnya mengetahui bahwa contoh dari efektor adalah otot dan kelenjar. Nah, respon atau tanggapan organisme terhadap suatu stimulus dari lingkungan luar adalah melalui suatu sistem yang melibatkan khusus yang terdiri dari sel ataupun kumpulan sel. Kumpulan sel atau organ penghasil tanggapan ini disebut dengan organ efektor. Tanggapan yang dihasilkan oleh efektor ini sangat bervariasi. Kita dapat mengetahui, kita dapat melihat mulai dari tanggapan yang dapat terlihat jelas oleh mata seperti gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, sampai kepada beberapa aspek metabolisme yang tidak dapat terlihat oleh mata. Nah, contoh organ efektor yang terspesifikasi pada beberapa spesies selain otot ialah silia, flagella, pseudopodia, organ elektrik, organ luminescent, dan juga kromatofor. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan inti. Nah, pembahasan inti yang pertama yakni efektor pada pisces. Kami membagi efektor pada pisces ini menjadi dua. Yang pertama itu ada otot, dan yang kedua ada kelenjar yang dikhususkan pada proses reproduksi. Untuk otot sendiri, otot pada pisces itu secara umum terbagi atas tiga, yakni otot polos atau sering disebut dengan urat daging licin. Yang kedua ada otot jantung yang sering disebut dengan urat daging jantung, dan yang ketiga ada otot bergaris atau urat daging bergaris. Nah, untuk otot polos dan otot jantung itu kerjanya involuntari atau dia kerjanya itu tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari otak, sementara otot bergaris atau urat daging bergaris itu kerjanya voluntari atau dipengaruhi oleh rangsang dari otak. Maka dari itu yang menjadi fokus kita pada efektor kali ini ialah otot bergaris atau urat daging bergaris. Nah, mengapa ini disebut dengan otot bergaris? Karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Nah, otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dia ini disebut voluntari karena kerjanya dipengaruhi oleh sistem oleh rangsangan dari otak. Nah, karena kerjanya ini dipengaruhi oleh rangsangan dari otak, maka kita dapat mengetahui ataupun menyimpulkan bahwa terjadi mekanisme dari reseptor, mekanisme pengantaran impuls dari reseptor menuju otak, kemudian dari otak menuju ke efektor. Nah, bila dilihat secara keseluruhan, otot bergaris pada seluruh tubuh ikan terdiri dari kumpulan blok-blok atau urat daging. Nah, kita lihat pada gambar di samping, tiap-tiap blok otot dinamakan dengan miotom. Nah, apabila dia masih berada dalam tahap embrio, itu disebut dengan miomer. Nah, untuk pada urat daging yang menempel pada tubuh ikan sebelah kiri dan kanan dari belakang kepala sampai ke belakang ekor, miotom tersusun menurut pola tertentu yang bisa dibedakan menjadi dua tipe, yakni siklostomin yang ditemukan pada kelompok Agnatha dan Piskin, dan juga ditemukan pada kelompok ikan Elasmobranchi dan Teleosti.
Nah, untuk efektor yang kedua, kita akan membahas kelenjar yang dipengaruhi oleh gonadotropic releasing hormone, atau bisa kita sebut atau kita singkat dengan GnRH. Nah, hormon ini dia memiliki peran ataupun fungsi dalam proses reproduksi pada ikan, di mana dia akan membantu dalam merangsang pembentukan sel-sel kelamin ataupun gonad pada ikan itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa faktor lingkungan ini merupakan stimuli yang dapat ditangkap oleh alat indera sebagai organ reseptor pada ikan, seperti kulit, mata, ataupun hidung. Untuk informasi ini berasal dari lingkungan luar, akan sampai di otak melalui reseptor. Nah, reseptor yang terdapat pada masing-masing organ sensori. Selanjutnya akan melalui ujung-ujung saraf dan diteruskan ke hipotalamus, bagian hipotalamus pada ikan, untuk mengeluarkan GnRH itu sendiri. Kemudian GnRH ini dapat merangsang kelenjar hipofisa. Nah, hipofisa anterior, atau pada bagian kita lihat dia menyebutnya anterior pituitary, yang akan memproduksi hormon gonadotropik atau GTH. Nah, hormon gonadotropik ini akan melalui aliran darah dan selanjutnya menuju ke gonad, kemudian akan merangsang pertumbuhan gonad, yang selain untuk mendorong pertumbuhan oosit, juga untuk mendorong atau memproduksi hormon steroid yang merupakan mediator untuk proses pemijahan pada ikan. Nah, sekian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efektor pada amfibi. Jadi seperti yang kita ketahui, bahwasanya efektor itu adalah organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan yang diberikan, di mana efektor yang berperan penting dalam sistem regulasi itu sendiri adalah otot dan juga kelenjar. Jadi pada sistem saraf itu, impuls yang berasal dari saraf pusat akan diteruskan ke efektor, apakah itu ke otot ataupun ke kelenjar. Jadi efektor pada amfibi itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama adalah otot dan yang kedua adalah kelenjar. Jadi langsung saja, yang pertama yaitu otot. Jadi tubuh katak itu mengandung 3 macam otot, yaitu otot yang berserat halus atau biasa disebut dengan otot polos, yang kedua otot jantung, dan juga otot yang berserat melintang atau otot lurit. Nah, perbedaan dari ketiga otot ini yaitu berdasarkan susunannya secara mikroskopis dan juga fisiologis. Kemudian otot daging pada amfibi itu dipengaruhi oleh saraf atau biasa disebut dengan otot lurik, dan terbagi atas 3 bentuk struktur umum. Yang pertama yaitu otot daging, yaitu otot yang melebar dan pipi, misalnya pada M. obliquus externus dan transversus yang membentuk dinding abdomen. Kemudian yang kedua adalah otot daging gilik atau silindris dengan ujung yang menyisip, misalnya pada biceps. Kemudian yang ketiga adalah otot daging sphincter dengan serat melingkar, misalnya pada sphincter yang berfungsi untuk menutup anus. Baik, selanjutnya adalah kelenjar. Jadi, sebagian besar dari amfibi itu sendiri memiliki kelenjar granular dan kelenjar mukus. Meskipun keduanya mirip dalam beberapa hal, kelenjar granular itu memproduksi zat obnoxious atau zat menjijikkan atau biasa juga disebut dengan zat racun, yang gunanya adalah untuk melindungi diri dari musuh. Nah,
Kelenjar mukus dan granular atau kelenjar racun itu dikelompokkan sebagai kelenjar alveolar, di mana kelenjar alveolar ini adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran pengeluaran, tetapi produknya itu dikeluarkan lewat dinding selnya sendiri secara alami. Akan tetapi, ada juga beberapa amfibi yang mempunyai kelenjar alveolar tubular. Nah, kelenjar demikian ini sering ditemukan di ibu jari pada katak dan kodok, dan terkadang juga ditemukan di bagian dadanya. Kelenjar ini menjadi fungsional selama musim reproduksi, dikarenakan ia akan mengeluarkan cairan yang membantu bejantan dalam melekatkan diri ke betina selama musim kawin. Bahkan pada salamander itu terdapat tubular pada dagu pejantannya yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan khusus untuk menarik betina selama musim reproduksi. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai efektor pada reptil. Sistem otot pada reptil mengalami modifikasi untuk mendukung organ-organ viscera, berat badan, dan juga untuk memungkinkan beberapa jenis gerakan. Reptil memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibi, karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu juga harus mendukung gerakan-gerakan yang sifatnya harus cepat. Otot terbagi dua pada reptil, yaitu otot aksial atau otot badan, dan yang kedua yaitu dermal, otot kulit. Otot aksial atau otot badan pada reptil mulai menunjukkan beberapa spesialisasi seperti yang ditemukan pada mamalia. Otot reptil terutama untuk gerakan lateral tubuh dan menggerakkan ruas-ruas tulang belakang. Hal ini biasa diamati terutama pada bangsa ular, sebab jaringan otot lengan sudah menghilang. Yang kedua yaitu dermal atau otot kulit. Dermal atau otot kulit berkembang baik pada reptil dan perkembangan yang sangat baik terjadi pada ular. Jaringan otot tungkai pada reptil menunjukkan variasi bergantung pada tipe gerakannya. Otot-otot epaksial kurang mengalami modifikasi jika dibandingkan dengan otot-otot hipaksial. Otot-otot epaksial juga kehilangan sifat metamerisme dan tersusun dalam berkas rambut otot. Baik, selanjutnya yaitu otot-otot pada dinding abdominal tidak mengalami segmentasi dan memiliki 3 lapisan, yaitu eksternal oblique, internal oblique, dan abdominal transversal. Otot-otot hipaksial pada dinding tubuh bagian dada dikenal sebagai otot-otot interkosta, membantu mengangkat dan menurunkan sangkar rusuk dalam proses respirasi. Otot-otot pada tungkai, gelang bahu, dan gelang pinggul terdiri dari otot-otot ekstensor dorsal dan otot-otot fleksor ventral. Dalam membentuk gerakan quadrupedal, otot-otot yang menempel pada humerus dan femur mesti merotasi tulang-tulang tersebut ke depan dan ke belakang dengan tetap mempertahankan dalam posisi horizontal pada sudut yang tepat, sehingga tubuh tetap berada di atas substrat. Otot-otot segmentasi berperan menghubungkan sisik ventral dengan kosta. Kontraksi otot-otot segmental juga membantu ular bergerak ke depan.
Baik, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi otot pada reptil. Yang pertama yaitu trapezius. Trapezius sendiri ini berfungsi untuk memperkuat bahu pada reptil. Yang kedua, latissimus dorsi yang berfungsi untuk memperkuat punggung. Yang ketiga yaitu intercosta yang berfungsi untuk mengangkat rusuk pada reptil. Yang keempat yaitu rectus abdominis berfungsi untuk mengempiskan dinding perut. Yang kelima yaitu transvers yang berfungsi untuk menekan perut, menegangkan, dan menarik dinding perut. Yang keenam yaitu external oblique yang berfungsi untuk merotasi toraks ke sisi yang berlawanan. Yang ketujuh internal oblique yang berfungsi untuk rotasi toraks ke sisi yang sama. Yang delapan sekaligus yang terakhir yaitu extensor yang berfungsi untuk pergelangan tangan pada reptil. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang efektor pada pisces, amfibi, dan reptilia. Semoga materi yang kami berikan pada pagi hari ini dapat memberi manfaat dan juga menambah ilmu, tidak hanya kepada pemateri tetapi terkhusus juga kepada teman-teman yang telah menyimak dengan baik pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup presentasi dari kelompok kami dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.